Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 10, ada Ahmad Agus Gunawan, Siti Minasaumi, Tegar Mulia, dan Diki Amrizal. Nah, hari ini kita bakal menjelaskan tentang program bisnis pada sistem perpustakaan. Nah, jadi nanti kita bakal per orang akan menjelaskan sistemnya itu seperti apa. Nah, di sini yang pertama itu kita bikin tabel database. Tabelnya itu ada tabel pada sistem perpustakaan itu ada satu tabel anggota, tabel buku, tabel user, tabel status, tabel peminjam, tabel pengembalian, dan tabel detail peminjam. Langsung saja, pertama itu spesifik tabel database. Nah, yang pertama itu spesifik tabel anggota. Di sini ada nama filenya itu adalah tabel anggota. Akronimnya itu tbl_anggota.myd. Nah, myd nya itu format itu menggunakan aplikasinya itu aplikasi MySQL seperti gitu. Nah, fungsi file ini untuk menyimpan data anggota perpustakaan. Tipe filenya itu file master, jadi organisasi filenya itu index, quintile, akses filenya itu random, media filenya itu ada yang recordnya itu 160 karakter. Jadi 160 karakter itu ada berbagai karakter di dalamnya ya. Kunci filenya itu Noang. Di sini ada softwarenya itu MySQL. Nah, langsung saja contoh jadinya itu kayak ada nomornya itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Terus ada elemen data. Elemen data itu adalah nama si data-data filenya gitu. Nah, akronimnya itu yang nanti bakal dimasukin ke dalam tabel-tabelnya itu lah, atau nama tabelnya itu seperti feed-nya gitu lah. Tipenya itu tipenya ada tipe terus panjang ada keterangan. Nah, kayak misalkan contohnya nama anggota ini adalah nama elemen datanya akronimnya Noang, tipenya baca, panjangnya 10. Nah, keterangannya primary key. Primary key ini berarti nanti nama anggota ini akan terisi otomatis. Terus ada nama anggotanya itu adalah nama, akronimnya nama, terus tipenya baca, panjangnya 20. Nah, elemen data jenis kelamin, akronimnya CK, tipenya baca, panjangnya 1. Alamatnya ini alamat rumahnya si anggota ini. Nah, akronimnya itu alamat, tipenya itu baca, panjangnya itu 50. Jadi 50 itu 50 karakter, bisa ditulis ke 50 karakter gitu. Pekerjaannya, jadi pekerjaan si anggota ini apa. Nah, akronim pekerjaan, tipenya baca 12. Teleponnya juga sama, nomor teleponnya, terus ada baca juga tipenya, alamat emailnya juga sama, ada tipenya juga baca, tanggal daftarnya. Nah, ini kalau daftar itu tipenya date itu adalah tanggal ya. Jadi kalau misalnya kalau kita pilih date itu akan otomatis terisi itu terisinya itu bukan akan otomatis, tapi dia itu akan terisi seperti tanggal-tanggal ya pada umumnya. Panjang itu 8, tanggal berlaku. Terus status itu baca sama, terus 9. Nah, yang kedua ada spesifikasi tabel buku. Tabel buku ini nama filenya itu tabel buku, akronimnya tbl_buku.myd. Fungsi filenya untuk menyimpan data buku perpustakaan. Nah, jadi untuk menyimpan dan juga melihat detail bukunya gitu ya. Tipe filenya file master, organisasi filenya index quintile, akses filenya random, media filenya hadis, panjang recordnya 161, kunci filenya kode buku. Nah, softwarenya sama, masih MySQL. Terus nomor ada data itu ada ini mana tipe, panjang, keterangan, kode buku. Nah, kalau di sini kode bukunya yang jadi primary key, panjang itu 7, tipenya baca, dan judul buku sama, baca 80, ada pengarangnya baca ada 20, penerbitnya sama, penerbit buku ini panjangnya 25, tahun terbitnya nah ini tahun terbit itu tipenya itu pakai year atau tahun lah dalam bahasa Inggrisnya, panjangnya itu 4, kota terbitnya sama,
Nah, ada stok itu pakai di INT. Nah, panjangnya tuh 2 stok ini kayak nanti tuh bakal isinya tuh kayak berapa lah, ada stoknya itu. Nah, ada tanggal entry itu tanggal underscore entry sama dengan date. Nah, di akronim ini kalau misalkan ada spasi itu nggak bisa ya. Jadi kalau misalkan tanggal entry itu harus tanggal underscore entry atau tanggal strip entry kayak gitu lah. Terus yang ketiga spesifikasi file tabel user. Nah, di sini tuh tabel user itu tabelnya si anggota ya, atau kalau orang-orang yang masuk gitu menjadi user dia mau kayak gimana. Nah, nama filenya tabel user, akronimnya tabel underscore user button ini fungsinya untuk menampung seluruh data pengguna website. Nah, tipe filenya file master, organisasi filenya index, kategori, akses filenya random, medianya ID, panjang file 139 karakter, kunci filenya ID user, subfilenya MySQL. Data ada akronim tipe panjang keterangan. Nah, ada ID user, ID underscore user, akronimnya kayak baca. Nah, di sini jadi primary key-nya itu ada ID user, nama lengkap, nama underscore lengkap baca, juga panjang 50, passwordnya sama 15. Terus ada jenis kelamin, ada pekerjaan, ada level itu level ini foto user, dan nanti jadi bisa diketahui fotonya itu bisa dilihat atau dijadiin foto profilnya nanti. Nah, spesifikasi yang keempat itu spesifikasi tabel status. Tabel status akronimnya itu tabel underscore status .md. Fungsinya untuk mengetahui status peminjaman buku. Tipe filenya file master, sama organisasinya file index kategori, sebenarnya random, media hadis, panjang recordnya 150 karakter, kunci filenya ID underscore trans pinjam, sebenarnya MySQL. Mendata terus sama aja kayak gitu ya, ada akronim di dalamnya itu ada ID trans pinjam, ID underscore trans pinjam ini baca, panjangnya 8. Nah, ini jadi primary key-nya nanti, atau jadi kode yang nggak usah diisi, dia akan isi otomatis. Nah, kode ini tuh kode buku, kode underscore buku baca, panjangnya 7. Nah, itu ikut ke yang atasnya ya, kode buku. Terus ada judul bukunya itu judulnya apa, baca 80, sama seperti yang atas. ID user, nah ID underscore baca juga 20. Nama anggota ini namanya tuh yang udah diisi juga di atas, bisa. Tanggal pinjamnya dia minjam tanggal apa itu diisi juga. Nah, nama akunnya tanggal underscore pinjam. Nah, ini keterangannya date. Tanggal kembalinya tanggal underscore kembali, keterangannya date. Statusnya ini status peminjaman dia, bukunya ada atau udah kembali atau belum kembali atau apa kayak gitu. Kalau untuk file status ini jadi bisa status yang bukunya masih dipinjam atau status bukunya masih udah kembali kayak gitu lah. Tipe baca panjangnya 10. Keterangan, nah keterangan ini sama keterangannya itu misalkan nanti pas statusnya itu buku masih dipinjam, terus ada keterangannya apa, atau kalau enggak ternyata bukunya hilang kayak gitu. Nah, nanti itu bisa ditulis di keterangan buku hilang, statusnya berarti buku belum kembali tapi keterangannya buku hilang kayak gitulah. Nah, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya dari tabel 5 sampai dengan kode-kode. Ya, jadi tabel kelima, spesifikasi file tabel pinjam. Nama file tabel pinjam, nama file tabel pinjam, akronim tabel underscore pinjam.myb, fungsi untuk proses pinjam buku. Tipe file transaksi, organisasi file indexed sequential, akses file random, media file hard disk, panjang record 23 karakter, kunci file ID underscore pinjam, software MySQL. Ada di tabel tersebut ada nomor, elemen data, akronim, tipe, panjang, dan keterangan.
1. ID pinjam, akronimnya ID underscore pinjam, tipe varchar, panjang 10. Panjang 10 itu 10 karakter yang bisa dimasukkan ke dalam tabel tersebut. 2. ID user, ID underscore user, tipe varchar, panjangnya 20. 3. ID buku, akronimnya KD underscore buku, tipenya varchar, panjangnya 7. Spesifikasi file tabel pengembalian, nama file tabel pengembalian, akronim tabel underscore pengembalian.myb, fungsi untuk proses pengembalian buku, tipe file transaksi, organisasi file incident sequential, akses file random, media harddisk panjang 26 karakter, kunci file ID underscore pengembalian, softwarenya MySQL. Sama seperti yang tabel sebelumnya, ada elemen data, akronim, tipe, panjang, keterangan. 1. Pengembalian varchar, elemen data pengembalian, akronim pengembalian, tipe varchar, panjang 9. Keterangan PK. PK itu primary key atau disingkat dengan PK. 2. ID user, akronimnya ID underscore user, tipe varchar, panjangnya 20. 3. ID buku, akronimnya KD underscore buku, tipe varchar 7. Sekarang yang ke-7, spesifikasi file tabel detail pinjaman, nama file tabel detail pinjaman, akronim tabel underscore detail .myb, fungsi untuk proses detail pesanan peminjaman buku, tipe file transaksi, organisasi file index sequential, akses file random, media harddisk, panjang record 50 karakter, kunci file ID underscore detail pinjam, softwarenya MySQL. Masih sama dengan seperti tabel-tabel sebelumnya, elemen data, ada nomor, ada elemen data, akronim, tipe, panjang, dan keterangan. 1. ID detail pinjam, akronimnya ID underscore detail pinjam, tipe varchar, panjangnya 5, keterangannya PK. Elemen data, kode buku, KD buku, tipe varchar, panjangnya 7. 3. ID user, ID underscore user, varchar, panjangnya 20. 4. ID transpinjam, ID underscore transpinjam, tipenya varchar, panjangnya 8. 5. Status, akronimnya status, tipenya masih varchar, panjangnya 10 karakter. Sekarang masuk ke kode. Kode yang dibuat dalam pengkodean adalah file-file yang dijadikan sebagai kunci primary key atau PK. Nomor anggota ini hanya contoh. Ini adalah varchar. Karakter. Di sini ada di kolom pertama ada kode status, contohnya misalnya X, ini adalah kode status 9999, ini adalah misalnya tanggal bulan lahir. Ini ada tanggal, ada bulan, ada tahun, misalnya 14/05/99 adalah tanggal lahir SIP nomor anggota. Terus ini adalah di kolom ketiga terakhir adalah nomor urut anggotanya. Misalnya nomor urut anggotanya ada 99, nomor urut anggotanya, atau 123 atau 479, macam-macam. Sekarang di pengkodean kode buku.
kode pengarang ini sama seperti yang nomor anggota, ini masih varchar. Kode pengarang. Terus yang dua ini adalah jenis buku. Terus yang tabel ke kolom keempat ini adalah huruf awal judul. Huruf di awal judul, misalnya Laskar Pelangi berarti L. Nah, yang kolom ketiga terakhir ini adalah nomor urut buku. Nomor urut keberapa, misalnya nomor urut ke 119 atau 118 ya, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi program, yaitu diagram LIPO. Yang dimaksud diagram LIPO adalah merupakan alat dokumentasi program yang berdasarkan untuk meningkatkan efisiensi usaha dalam perawatan sebuah program. Berdasarkan LIPO, spesifikasi program diantaranya: 1. Ada spesifikasi program menu utama. 2. Spesifikasi program data anggota. 3. Spesifikasi program data buku. 4. Spesifikasi program data user. 5. Spesifikasi program transaksi peminjaman. 6. Spesifikasi program transaksi pengembalian. 7. Spesifikasi program laporan data anggota. 8. Spesifikasi program laporan data buku. 9. Spesifikasi program laporan peminjaman. 10. Spesifikasi program laporan pengembalian. 11. Spesifikasi program percetakan kartu anggota. 12. Spesifikasi program percetakan laporan. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi program menu utama. Untuk akronimnya yaitu menu PBP. Fungsi dari spesifikasi program menu utama adalah untuk tampilan awal perpustakaan. Bahasa program yang digunakan yaitu Visual Basic 6.10. Untuk bentuk tampilannya lihat lampiran C6. Untuk prosesnya yaitu pertama, tampilan awal dari login masuk menu utama. Lalu terdapat beberapa menu master seperti data, file, transaksi, laporan, pencetakan, keluar. Lalu klik data file untuk mengetahui dan menambahkan data buku, data anggota, dan data user. Lalu kemudian klik transaksi untuk melakukan peminjaman dan pengembalian buku. Lalu klik laporan untuk melihat data anggota, data buku, laporan peminjaman, laporan pengembalian. Lalu klik pencetakan untuk mencetak kartu anggota dan laporan. Lalu klik keluar untuk keluar dari menu utama. Yang kedua yaitu spesifikasi program data anggota. Akronimnya data anggota VBP. Fungsi dari spesifikasi program data anggota adalah untuk melihat dan menambahkan anggota perpustakaan. Bahasa program yang digunakan yaitu Visual Basic 6.10. Untuk bentuk tampilannya bisa dilihat lampiran C5. Proses pemrogramannya, yang pertama klik tambah untuk menambahkan anggota. Nomor anggota akan terisi otomatis. B. Isikan nama anggota, jenis kelamin, pekerjaan, telepon, alamat email, tanggal daftar, tanggal berlaku, dan status keanggotaan. C. Klik simpan untuk menyimpan anggota. D. Klik cetak untuk mencetak kartu anggota. E. Klik keluar untuk keluar dari menu. Yang ketiga yaitu spesifikasi program data buku. Akronimnya data buku PBP. Fungsi dari spesifikasi program data buku yaitu untuk menambahkan data buku pada program perpustakaan.
perpustakaan. Bahasa program yang digunakan Visual Basic 60. Untuk tampilan, lihat lampiran C5. Proses programnya yaitu A. Lihat daftar buku. Klik tambah buku untuk menambahkan buku. Kode buku akan otomatis terisi. B. Isikan judul buku, pengarang penerbit, tahun terbit, kota terbit, stok, dan tanggal entry. C. Klik simpan untuk menyimpan buku. Buku akan otomatis tersimpan. D. Klik cetak untuk mencetak laporan stok dan detail buku. E. Klik untuk keluar dari menu data buku. Yang keempat, ada spesifikasi program data peminjaman. Akronimnya peminjaman PBP. Fungsi dari spesifikasi program data peminjaman yaitu untuk melakukan peminjaman sebuah buku. Bahasa pemrogramannya Visual Basic 60. Untuk proses dari programnya, A. Klik tambah untuk meminjam buku dan nomor peminjaman muncul otomatis. Lalu isikan data anggota dan data buku yang dipinjam. Jika peminjaman melebihi batas jumlah peminjaman, maka muncul pesan peminjaman lebih dari 2 buku. Lalu B. Klik simpan untuk menyimpan data peminjaman. C. Klik batal untuk pembatalan peminjaman. Lalu D. Klik cetak untuk mencetak bukti transaksi peminjaman. E. Klik tutup untuk keluar dari menu transaksi peminjaman. Oke, sekarang dilanjut ke dalam sekarang dilanjut ke flowchart program perpustakaan. Flowchart yang dibuat diantaranya flowchart login, flowchart menu utama, flowchart anggota, flowchart buku, flowchart user, flowchart peminjaman, flowchart pengembalian, flowchart laporan peminjaman, flowchart laporan pengembalian. Oke, yang pertama masuk ke dalam flowchart login. Nah, flowchart login itu seperti ini. Nah, kita buat. Oke. Nah, oke. Ada login. Dari login ini masuk ke dalam indeks. Nah, indeks ini terbagi dari profil, manajemen user, pencarian buku, perpustakaan, pesan, dan record. Nah, jadi dari login itu ke indeks. Nah, kalau dari indeks ke record bisa, tapi dia balik lagi ke dalam login. Nah, indeks ini ada dalam profil. Profil diantaranya seperti ini: manajemen user, ke data pinjam, kembali. Oke, balik lagi ke dalam indeks, balik lagi ke dalam misalkan pencarian buku, pustakaan, data buku. Nah, data buku ada dibagi, ada pinjam dan kembali. Kalau kita klik pinjam, dia pinjam buku gitu. Terus kita bakal kembali lagi ke dalam indeks. Terus ada pesan. Nah, pesan itu ada yang dikirim. Nah, kalau udah dikirim, dia masuk lagi ke dalam ini indeks ini. Nah, dari indeks dia baru ke lookout. Nah, ke lookout dia balik lagi ke menu utama yang login ini. Oke, itu dengan flowchart login. Nah, yang kedua adalah flowchart menu. Flowchart menu ada start di terminalnya. Nah, yang kedua ada input output. Di dalam input output ini ada data file, transaksi, laporan, pencetakan, dan keluar. Nah, ini dia bakal masuk ke dalam decision. Nah, decision ini ada data file. Kalau dia false, dia bakal ke sini. Nah, kalau dia true, dia bakal masuk ke dalam transaksi. Kayak gini. Oke, di dalam file dia ada data anggota, data buku, data user. Nah, ada submenu anggota, submenu buku, submenu user. Terus ada
submenunya. Nah, seperti ini. Oke, kalau dari data file masuk ke data transaksi, ada data peminjaman, pengembalian. Nah, peminjaman ada sub menu peminjaman dan menu pengembalian. Sub menu pengembalian. Oke, dari transaksi ini kenapa ada kata A dan B? Ada kata A B itu adalah on page connector untuk menghubungkan sambungan dari bagian flowchart yang terputus di mana sambungannya berada pada halaman berikutnya. Nah, jadi dia disambung kayak gitu. Nah, karena tadi di atas sudah ada, disambung. Sambungannya seperti ini. Ada laporan. Di dalam laporan, ada data anggota, laporan anggota. Data buku, laporan buku. Tipe ya, ini laporan buku, maaf. Nah, terus di dalam laporan pinjaman, ada laporan pinjaman. Laporan kembali, ada laporan kembali. Jadi ini submenunya ya di sini. Yang ini ada decision-nya. Oke. Dari laporan masuk ke pencetakan. Pencetakan ada cetak kartu anggota, cetak laporan, submenu cetak laporan. Nah, setelah selesai dia bakal keluar. Nah, keluar itu berarti end, selesai. Nah, program disebut itu udah selesai. Nah, jadi dia ada on page connector itu buat menghubungkan sambungan dari bagian flowchart yang terputus. Nah, jadi dia ada dua kayak gini, 1, 2, sebagai kayak gini. Kalau dikecilkan, nah kelihatan ya. Nah, ya kan, dia terputus kan. Nah, dia disambung di sininya. Oke. Yang ketiga ada flowchart keseluruhan master data. Nah, dia terbagi-bagi kayak gini. Mengelola, nah tuh ada data admin. Data admin dibagi-bagi, ada admin, username, password, travel. Terus ke pengelola, tuh ada pesan, ID user, nama lengkap, isi pesan, keperluan, ID pesan, pengirim di data user, ada password, foto user, ID user, nama lengkap, jurusan, level, terus melakukan kepinjaman atau melakukan ke pengembalian. Nah, jadi ini dibagi-bagi kayak gitu. Ini bisa dilihat melakukan kepinjaman, dia bakal memiliki ke transaksi pinjam, langsung ke bawah memiliki data buku, memiliki ke tugas pengembalian. Jadi itu kayak otomatis dia bakal dari bawah ke atas, kayak gitu. Ini dilihat aja dia bakal masuknya kemananya. Kalau data user, kalau melakukan dia decision, dia bakal ke pengembalian ya gitu. Jadi dilihat power lainnya dia bakal kemana menujunya tuh. Jadi itu soal ada flowchart login, flowchart menu utama, dan flowchart kerusakan masa data, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok 10 tentang program bisnis pada sistem perpustakaan yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 10 mohon maaf sebesar-besarnya bila presentasi kita kurang jelas atau ada kesalahan dalam presentasi kami mohon maaf. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.